semua hanya sayur? Iya, Kenapa tidak makan nasi? kurang modal Pak. Jadi target kita adalah batu yang paling besar ini. Bersama Pak Murlin dan sang istri, Ibu Asriana, saya diajak menuju lokasi tumbuhnya tanaman sayur apa nih, Bu? Cambavia yang daunnya enak di sayur. Asli kayak Bu, tadi ini namanya apa, Bu? Cambavia. Cambavia ya? Tapi ini benar sayur. Benar sayur. Saya baru tahu ini. Karena jenisnya seperti semak-semak ya, kalau kita tidak jeli melihat ataupun tidak tahu informasi dari mereka, mungkin kita akan ngelewatin ini aja karena tidak seperti makanan biasanya gitu. Tapi ternyata ada buahnya ya, Bu ya? Ada Tadi buah. mana? Oh iya nih. Yang hijau, yang merah. Ada buah warna merah dan hijau, biasanya dimakan oleh anak-anak sebagai manisan karena rasanya cukup manis. Sementara daun-daunnya nanti akan dijadikan sayuran oleh orang tua mereka. Pengetahuan suku Da'a tentang manfaat aneka jenis tanaman membuat saya kagum. Tak terbayang sebelumnya, sejenis semak yang tumbuh liar, daunnya bisa dijadikan sayur. Ayo, masak sama Ibu. Sementara menunggu istrinya memasak makan siang, Pak Murlin menyempatkan waktu mengurus kebunnya yang ditanami umbi-umbian. Umbi-umbian adalah jenis tanaman yang wajib ditanam suku Da'a dimanapun mereka tinggal sebagai sumber karbohidrat. Daun Cambavia yang kami petik kemudian dicuci bersih, Jagung. lalu direbus meski tanpa bumbu macam-macam. Aromanya cukup menggugah selera. Tapi udah itu aja, nggak ada lauk lain. Tidak ada lauk lagi. Bagaimana lauk lagi kita cuma di gunung? Tidak makan daging-daging kah? Tidak ada. Kenapa? Kalau mau turun kita makan daging. Kalau tidak turun sekali-sekali juga kita. Sayur Cambavia lalu dipindahkan ke dalam wadah, siap untuk disantap. Ini harumnya kayak ini ya, Bu, kayak teh, kayak kopi ya. Jadi harumnya seperti teh dan juga kopi. Jangan-jangan ini bisa buat obat, Bu. Nah, obat juga ini. Apa obat apa? Obat kalau orang tua bilang awet muda. Awet muda. Pansan Ibu sama keluarga maunya ini mulu. Jadi katanya bisa awet muda kalau makan ini. Ternyata kegiatan makan tidak semudah yang saya duga. Karena dilaksanakan di atas ketinggian. Ya, di rumah pohon yang baru saja dibangun. Kedelapan anak Pak Murlin juga turut serta. Kami terpaksa duduk berhimpitan, makan bersama dengan menu sederhana di atas rumah pohon yang tak seberapa luas. Di sini makan nasi nggak? Di sini kadang-kadang juga makan nasi. Tidak makan nasi. Jadi semua hanya sayur. Iya, Kenapa tidak makan nasi? kurang modal Pak. Tidak bisa beli. Tapi di sini pernah dapat bantuan beras gitu? Ya pernah. Pernah ya. Tapi memang warganya sebenarnya mau makan nasi atau memang tidak suka? Suka, sebenarnya kalau ada dimakan, kalau tidak. Kalau ada dimakan, tapi tidak menanam ya. saya tidak. Pak Murlin sekeluarga memang hidup dalam keterbatasan. Penghasilannya tak menentu, hanya mengandalkan hasil kebun yang tak seberapa. Kemiskinan terasa begitu lekat dengan keseharian mereka. Adik-adik paling suka makan apa? Ubi kah, singkong, atau jagung biasanya? Pilih apa kamu? Ubi. Kamu pilih apa? Ubi. Sesekali bantuan beras sejahtera atau rastra dari pemerintah daerah memang sampai ke tangan Pak Murlin sekeluarga. Saat itulah mereka bisa menikmati kemewahan makan nasi. Meski dengan lauk seadanya, anak-anak Pak Murlin tak pernah mengeluh. Enak ya, Bu? Enak. Sama ini? Sama singkong. Jadi singkong sama ubi ini biasanya dijadikan sebagai nasinya mereka. Iya.
Sementara sayur-sayur ini menjadi lauknya ya Bu ya. Iya. Setelah gigit singkong, comot daunnya, kemudian digabung sama mereka. Itu mereka. Enak. Enak ya Bu? Enak. Dari 20.000 jiwa, jumlah suku Da'a yang terdata dalam daftar komunitas adat tertinggal, sekitar 17.000 orang diantaranya tinggal di Kabupaten Sigi, dan 1.700 jiwa bermukim di Desa Kanuna di daerah perbukitan di bagian atas Kota Palu. Sejak ratusan tahun yang lalu, suku Da'a menempati wilayah pegunungan di Sulawesi Tengah, khususnya di Gunung Gawalise dan Gunung Bunggulangu di atap Kota Palu. Sementara sebagian lainnya bermukim sampai ke Kabupaten Donggala. Sementara pada tahun 2011, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial melaksanakan program bantuan berupa program perumahan komunitas adat tertinggal kepada suku Da'a yang berada di Desa Kanuna. Kita akan ke sana. Di Desa Kanuna, selain berkebun, warganya menambah penghasilan dengan menambang batu. Lokasi tambang tak seberapa jauh, sekitar 1 kilometer saja. Diambil aja alatnya. Bersama keluarga Mangge Bungge, saya ikut menuju ke tambang batu. Sesampainya di tambang batu, semuanya langsung berpencar dan mulai bekerja. Jadi target kita adalah batu yang paling besar ini. Inilah bedanya suku Da'a yang ada di gunung dengan suku Da'a yang ada di perbukitan di bawah sini. Karena kalau di atas mereka masih berkebun, sementara di sini mereka mencari batu. Batu paling besar pasti hasilnya akan paling besar juga. Areal penambangan batu seluas 200 meter ini, keluarga Mangge Bungge per hari bisa mendapatkan 1 sampai 2 truk batu. 1 truk batu dihargai Rp100.000 saja. Itu pun masih harus dibagi dengan total orang yang bekerja. Sebenarnya sangat beresiko mengajak anak ikut menambang batu. Tapi keluarga Mangge Bungge tak punya pilihan lain karena tak ada yang bisa menjaga anak mereka di rumah. Mau kemana? Nauja, ke sana. Ke rumah lagi? Iya, ke rumah lagi. Ke rumah ya? Iya. Ini karena hujan kita harus ke rumah karena cuacanya tidak memungkinkan untuk lanjutin ke untuk memecah batu ini. Iya. Ayo Pak. Kami pun memilih untuk kembali pulang. Keluarga Mangge Bungge tinggal di rumah kayu berukuran 3 kali 3 meter bersama-sama. Terdiri dari 5 orang anak, 6 orang menantu, dan 11 orang cucu. Tak terbayangkan bagaimana puluhan orang bisa tinggal berhimpitan di rumah yang tak seberapa luas. Kemiskinan membuat Bungge memutuskan untuk membawa seluruh keluarganya pindah dari kawasan pegunungan. Sayangnya, kehidupannya kini tak jauh berbeda. Penghasilan dari menambang batu tak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Alhasil, anak-anak Bungge tak mengenyam pendidikan, hidup dalam keterbatasan, seperti sang ayah. Kalau anak-anak ada yang sekolah? Tidak juga. Gitu. Cucu-cucu sekolah ya? Iya, Cucu-cucu sekolah ya? harus sekolah sebagian. Berarti kalau generasi Abang, Mangge dan juga ke atas ini tidak lanjutkan sekolah, tidak ada ya di atas ya? Gitu ya. Usia Bungge kini sudah lebih dari 80 tahun. Sebenarnya, ia sudah teramat lelah. Namun demi anak keturunannya, ia terus bertahan dengan memecah batu. Kalau Mangge lebih pilih tinggal di atas atau di sini? Ano ba pasi? Kenapa? So baka bilo sa inyo yan habusan no
ngaji. Apa? Ada apa di sini? Lebih bagus di sini. Kalau sini ada Habib mengajar mengaji. Lebih senang di bawah ya, Iya. gitu ya. Tapi tidak ingin kembali berkebun ke saudara-saudara di atas semua. Tidak ingin ya. Biasa ke sana juga. Sana ya. Keluarga di sana. Sesekali ke sana. Iya. Tapi lebih senang di sini ya, gitu. Sebenarnya, Mangge Bungge sudah mendapatkan rumah bantuan yang lebih layak dari pemerintah di tahun 2011 lalu. Entah mengapa, Bungge enggan untuk menempatinya. Tinggi sekali. Ya. Sambil kita lihat ya bang, ini dindingnya udah batas semua ya. Iya. Gitu ya. Kalau ini atap semuanya seng, Seng semua. semuanya seng ya. Oh, ini berapa luas? Boleh lihat saya? Boleh. Permisi. Ya. Oh, jadi bagian depannya memang sudah dinding bata, tapi bagian belakangnya masih kayu ya? Masih kayu. Ini memang bantuannya seperti itu semua rumah atau dipilih sendiri kayunya? Bikin sendiri? Ini dibikin sendiri nih. Diperluas Iya, lagi? diperluas. Oh, jadi sebenarnya bantuannya hanya sampai dinding Iya. tembok ini aja? Tuh, boleh lihat lagi bang, itu apa sebelah sana? Ini tempat barang di sini juga. Tempat barang. Oh, buat tidur semua di sini? Kalau tidur di situ tidur. Tidur di luar? Iya, di luar situ di Saman di situ. Jadi rumah ini untuk apa bangunan ini? Ini untuk barang aja. Untuk taruh barang Taruh aja? barang. Iya. Ternyata, rumah semi permanen bantuan pemerintah dirasa kurang nyaman untuk ditempati. Mangge Bungge tidak kerasan tinggal di rumah beratap seng yang panas. Jadi ini yang mengherankan ya pemirsa ya, ini rumah bantuan, ada gabungan dari Kementerian Sosial juga, sudah memberikan rumah yang cukup layak, luasnya mungkin 8 sampai 9 dikali 10 meter, cukup luas untuk satu keluarga besar, kemudian sudah layak pakai juga dengan dinding yang cukup tebal, ada dapur, ada kompor, kemudian ada listrik. Tapi yang mengherankan adalah ternyata masih menggunakan rumah ini ya Bang ya? Iya. Menggunakan rumah ini. Iya. Ternyata rumah bantuan justru dijadikan tempat mengumpulkan barang. Sementara untuk tidur, tinggal, berkumpul, mereka lebih senang di rumah sini. Termasuk masak. Masak. Jadi walaupun sudah ada kompor, mereka tetap senang menggunakan api ini ya. Digunakan untuk tidur semuanya. Iya. Tapi Cukup? Kalau tidak cukup sini kita pindah di sana Di sana tuh di mana? di situ. Di rumah tinggi. Apa tuh? Di bukit? Ini di atas pohon ini. Hah? Iya. Oh itu. Iya. Jadi di pemukiman ini pun walaupun letaknya di bawah, ternyata Mangge dan juga keluarganya tetap punya rumah pohon. Atapnya dari daun sagu, kemudian memang dindingnya dibangun setengah supaya ada ventilasi udara, dan di sini biasanya Mangge taruh bantal.